Bagi masyarakat Indonesia, singkong atau ketela pohon merupakan salah satu bahan yang sudah cukup familiar untuk digunakan serta dimanfaatkan sebagai olahan makanan maupun jajanan. Dari beragam olahan jajanan yang berbahan dasar dari tanaman yang juga termasuk dalam famili umbi-umbian ini, salah satunya adalah geduk. Jajanan basah yang dikenal berasal dari wilayah Pulau Jawa ini memang cukup digemari serta memiliki penikmat sendiri di berbagai daerah Indonesia, tak terkecuali di wilayah Lampung. Di Desa Karangendah, Kaliudang, Lampung Tengah, terdapat rumah produksi pengrajin geduk yang sudah beroperasi sejak tahun 1997. Dul, kentangnya nanti dikupas kalian ya. Oh, ya Bu. Hampir setiap hari Ibu Saryani bersama Pak Asid suaminya mengolah sekitar 50 kg singkong untuk dijadikan bahan geduk lindri. Namun khusus kali ini, Ibu Sri tengah mencoba berkreasi menggunakan salah satu jenis umbi dari tanaman yang juga sama dengan singkong, di mana berasal dari daratan Amerika Selatan, yaitu kentang, untuk diolah sebagai bahan olahan geduknya. Jajanan tradisional yang menggunakan taburan dari kelapa parut sebagai bentuk penyajiannya ini sebenarnya terdiri dari dua macam teknik pengolahan, yaitu geduk biasa serta geduk lindri yang khas dengan bentuk serta warna seperti yang diproduksi oleh keluarga Ibu Sriani ini. Sebagai bagian dari keluarga umbi-umbian, kentang yang sudah dikupas pun harus dibersihkan dengan dicuci terlebih dahulu, layaknya singkong yang dijadikan bahan geduk sebelum nantinya diolah. Dalam setiap pengolahan bahan makanan, tentunya memiliki teknik serta resep tersendiri yang menjadi kunci pada pembuatan bahan makanan sebelum dikonsumsi. Bahan jajanan berjenis kue basah yang proses pembuatannya termasuk dalam kategori dadakan atau sekali proses hingga matang, kentang pun harus dimatangkan terlebih dahulu dengan cara dikukus. Proses pengukusan ini berlangsung sekitar 1 jam lamanya hingga tekstur kentang lunak karena uap panas. Meski kentang dapat atau biasa dimatangkan dengan teknik perebusan, namun proses pematangan yang mengandalkan panas dari uap air ini sengaja dipilih Ibu Sri supaya adonan geduk tidaklah terlalu benyek atau lembek ketika matang. Selain itu, dengan teknik ini, adonan kentang sedikit tahan lama bila dibandingkan dengan teknik perebusan yang menyebabkan kentang atau singkong menyerap banyak air. Dalam teknik pengolahan makanan Nusantara, daun katuk selain difungsikan sebagai bahan masakan sayur maupun bahan pengolahan tradisional, daun yang dikenal sebagai nutrisi pada ibu menyusui karena kaya akan kandungan kalsium serta vitamin C dan vitamin A-nya ini juga bisa dimanfaatkan sebagai bahan pewarna alami pada olahan makanan. Sementara aku membantu menyiapkan kentang, Ibu Sriani pun mengolah daun katuk guna dimanfaatkan sebagai pewarna alami pada adonan geduknya nanti. Dalam dunia kuliner Indonesia, sebagai jajanan tradisional yang berbahan dasar dari singkong yang dibuat menjadi adonan dengan cara ditumbuk hingga halus bersama gula merah atau gula pasir ini memang dikenal memiliki beragam varian. Mulai dari geduk lindri, geduk sokaraja atau geduk goreng, hingga geduk triwarna atau geduk warna yang biasa dijumpai di wilayah Magelang, Jawa Tengah. Namun dari beberapa macam jenis, hanya geduk lindri yang cukup familiar yang banyak dijumpai seperti di wilayah Lampung ini. Untuk diolah menjadi adonan geduk, kentang pun ditumbuk hingga teksturnya hancur dengan dicampur gula pasir sebagai cita rasanya. Ini dulu pewarnanya. Oh ya Bu. Sebagai salah satu bagian dari makanan pokok di mana kaya akan karbohidrat, kentang memiliki karakter yang berbeda dengan singkong. Umbi kentang tidak mengandung zat pati yang banyak, layaknya singkong. Karenanya, untuk dijadikan geduk, setelah ditumbuk dan hancur, kentang pun diadon bersama gula pasir dengan diberi sedikit tambahan tepung ketan sebagai pengikatnya. Agar adonan lebih lembut serta menarik, tak lupa pula ditambahkan mentega dan juga pewarna alami yang terbuat dari daun katuk tadi.
Gethuk lindri merupakan jenis gethuk yang adonannya dibentuk dengan cara digiling menjadi lembaran-lembaran panjang yang berbentuk menyerupai layaknya mie. Sebagai tahap akhir dalam proses pembuatan jajanan tradisional ini, adonan gethuk kentang yang sudah jadi pun kemudian digiling secara hati-hati agar tidak hancur bentuknya. Karena adonan kentang lebih lunak bila dibandingkan dengan adonan gethuk dari singkong atau ketela pohon. Setiap harinya, rumah produksi milik Ibu Sriani ini biasa beroperasi mulai pukul 3 hingga 5 pagi, memproduksi gethuk lindri untuk kemudian langsung dijajakan di pasar wilayah Bandar Jaya, Lampung Tengah. Gethuk lindri buatan Ibu Sri ini cukup digemari, selain rasanya yang pulen juga tanpa bahan pengawet, karena dibuat secara langsung dan berkelanjutan mulai dari bahan hingga adonannya. Salah satu hal yang menarik dari Provinsi Lampung adalah hasil buminya. Selain kopi dan pisang yang memang menjadi komoditi unggulan dari sang bumi Ruat Jurai sejak lama, buah durian tidak bisa dilupakan begitu saja. Pamor durian Lampung memang tidak kalah dengan durian dari Medan dan juga wilayah Pulau Sumatera lainnya. Ketika musim panen tiba, buah yang dikenal akan bentuk serta aromanya yang khas ini selalu diburu oleh para penggemar setianya. Selain dikonsumsi secara langsung, bagi masyarakat Lampung, buah durian seringkali juga diolah menjadi beberapa bahan dasar olahan makanan. Salah satu olahan yang sudah cukup familiar adalah tempoyak. Hasil fermentasi dari buah durian yang diberi garam dan dibiarkan membusuk ini biasanya digunakan untuk campuran olahan sambal khas Lampung, yaitu seruit. Namun kali ini, aku akan mengolah buah durian yang langsung aku panen di kebun ini menjadi olahan jajanan tradisional yang juga khas wilayah Lampung, yaitu bebay mahing. Bebay mahing adalah salah satu beragam olahan jajanan tradisional khas Lampung yang berjenis kue basah. Jajanan ini dinamakan bebay mahing, yang berarti wanita yang sedang sakit, karena jajanan ini dulunya biasa disajikan atau dihantarkan kepada orang yang sedang sakit dalam masa penyembuhan. Maka tak heran jikalau buah durian yang cukup kaya akan kandungan nutrisi seperti zat besi, vitamin C, kalium, dan juga vitamin B kompleks ini dijadikan salah satu bahan dasarnya. Sementara Ibu Susi dan Ibu Sumiati menyiapkan santan dan juga daun pandan sebagai pelengkap bahan olahan yang akan dibuat, aku membantu menyiapkan buah durian. Untuk dijadikan olahan, tentunya buah durian harus dipisahkan terlebih dahulu dari bijinya. Buah durian ini nantinya dijadikan isian pada olahan bebay mahing. Buah durian yang digunakan biasanya buah durian yang sudah matang, tetapi belumlah terlalu tua, karena buah durian ini nanti akan diolah bersama bahan lainnya. Proses pembuatan bebay mahing sebenarnya hampir mirip dalam pembuatan kue bugis yang biasa kita jumpai. Hanya saja untuk bebay mahing, adonannya menggunakan campuran tepung ketan dengan tepung hube sebagai bahan dasarnya. Kedua tepung ini dicampur dan dibuat adonan bersama dengan santan dan tambah sedikit garam sebagai perisanya. Agar lebih menarik, adonan bebay mahing pun diberi pewarna alami yang terbuat dari daun pandan. Semua bahan yang sudah tercampur harus terus diaduk hingga adonan kalis dan dapat dibentuk. Karena nantinya adonan ini akan dijadikan kulit dengan diberi isian dari buah durian. Untuk dijadikan bahan isian, buah durian yang sudah dibuang biji diolah menjadi selai dengan dimasak bersama gula aren. Adonan buah durian dipanaskan dan terus diaduk agar tidak gosong hingga gula merah cair serta tercampur merata.
Setelah semua bahan adonan kulit serta adonan isian siap dan matang, proses selanjutnya yaitu mencampur kedua adonan. Adonan kulit yang terbuat dari tepung ketan dan tepung maizena atau hungkwe ini pun dipadatkan dan diberi isian dengan selai durian. Adonan yang sudah diberi isian pun dikepal-kepal menjadi bulatan dengan diameter sekitar 15 cm untuk kemudian dimatangkan. Sebagai olahan jenis jajanan basah, adonan bebai mahing pun dimatangkan dengan cara dikukus sekitar 30 menit.